Baik, 1, 2, 3, selamat pagi. Anakku yang manis, kali ini kita akan membahas tentang sistem regulasi. Ya, oke, kita mulai ya. Nah, sebelum kita bahas sistem regulasi, coba ingat-ingat. Pernahkah kalian merasakan gatal, kemudian tiba-tiba langsung aja digaruk? Kalau enggak, pada saat menyentuh benda panas, tiba-tiba tangan kita langsung menarik dari benda tersebut. Lalu, bagaimanakah itu bisa terjadi? Prosesnya seperti apa? Nah, kita akan bahas dalam sistem regulasi. Apa itu sistem regulasi? Sistem regulasi adalah suatu sistem yang mengatur kerja atau kegiatan organ yang ada dalam tubuh manusia. Sistem regulasi ini meliputi 3 hal, yaitu alat indera sebagai reseptor dan sel saraf juga sistem hormon atau endokrin. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem saraf. Sistem saraf yang akan kita pelajari hari ini meliputi neuron dan glia, sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Oke, kita mulai dengan neuron dan glia. Pada dasarnya, yang namanya sistem saraf disusun oleh 2 macam sel, yaitu neuron dan neuroglia atau juga dikenal dengan glia. Neuron dikenal dengan sel saraf, sedangkan neuroglia berperan sebagai perekat sel saraf. Lalu, fungsi dari neuroglia sendiri adalah bisa sebagai perekat, sebagai proteksi atau perlindungan dan rangka, dan juga pemberi nutrisi. Lalu apa bedanya neuron dengan neuroglia? Kalau neuron cenderung tidak bisa bermitosis, sehingga dia tidak bisa mengalami regenerasi, dan kalau sudah mati tidak bisa diadakan lagi atau tidak bisa dibentuk lagi. Sedangkan neuroglia bisa melakukan mitosis, bisa beregenerasi, dan bisa dibentuk kembali. Makanya kalau ada orang yang selnya sudah mati, sel otaknya akibat stroke, tidak akan terbentuk lagi. Termasuk setiap hari sel otak kita mengalami kematian. Ya, kita akan kenalan dengan sel saraf atau neuron, suatu bentuk sel yang sangat unik yang ada dalam tubuh kita. Bagian yang terbesar dikenal sebagai badan sel. Dengan badan sel, di dalam badan sel ini terdapat nukleus, sehingga fungsi badan sel terkait dengan pengatur aktivitas sel. Juluran sitoplasma yang berupa serabut pendek dikenal dengan dendrit, berperan dalam penerimaan rangsang. Sedangkan juluran sitoplasma yang panjang dikenal dengan akson. Akson ini dilindungi oleh selubung mielin yang tersusun atas sel swan. Bagian dari akson yang tidak dilindungi oleh mielin dikenal dengan nodus rangkaian. Oke, macam-macam sel saraf berdasarkan struktur dan fungsi dibedakan menjadi 3, ada sel saraf sensoris, sel saraf motoris, dan sel saraf interneuron atau konektor. Sel saraf sensoris berperan untuk menyampaikan rangsang dari reseptor ke pusat saraf, sedangkan motoris menyampaikan rangsang dari pusat saraf ke efektor, sedangkan interneuron untuk menghubungkan antar sel saraf. Terkait strukturnya, sel saraf sensoris biasanya berbentuk unipolar, sedangkan motoris dan interneuron berbentuk multipolar. Mari kita lihat bagaimanakah jalannya impuls saraf. Jalannya impuls saraf bisa dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, penghantar impuls melalui sel saraf. Penghantar impuls melalui sel saraf ini melibatkan loncatan listrik. Terdiri atas yang pertama, pada saat sel saraf kita istirahat, maka muatan positifnya ada di luar neuron, sedangkan muatan negatifnya di dalam neuron. Nah, kondisi ini dinamakan dengan polarisasi.
Ketika rangsang datang, maka saraf akan menanggapinya dalam bentuk impuls saraf. Terjadilah perubahan letak muatan positif dan negatif, sehingga terbentuk depolarisasi, di mana muatan positifnya ada di dalam neuron, sedangkan muatan negatifnya ada di luar neuron. Mekanisme jalannya rangsang berikutnya bisa melalui sinapsis. Nah, kita akan kenalan dulu dengan bagian-bagian dari sinapsis ya. Yang pertama ada yang namanya tombol sinapsis. Ini adalah tonjolan kecil dari akson terakhir dari setiap neuron. Yang kedua ada membran prasinapsis, adalah membrannya si tombol sinapsis itu. Nah, di dalam tombol sinapsis itu ada yang namanya gelembung sinapsis yang berisi cairan neurotransmitter. Sedangkan bagian dendrit yang merupakan sel yang berikutnya yang dituju itu dinamakan dengan membran postsinapsis. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat prosesnya. Yang pertama, ketika ada impuls bertumpuk di membran postsinapsis, di membran prasinapsis, ini menyebabkan ketika impuls bertumpuk di tombol sinapsis menyebabkan permeabilitas membran prasinapsis menjadi naik untuk ion kalsium. Akibatnya ion kalsium akan masuk ke dalam tombol sinapsis ini dan akan membuat gelembung sinapsis dan membran prasinapsis menjadi melebur sehingga keluarlah cairan neurotransmitter masuk ke celah sinapsis. Nah, ini merangsang membran postsinapsis untuk mengeluarkan enzim, misalkan asetylcholinesterase, sehingga pada akhirnya nanti si impuls yang dibawa oleh neurotransmitter itu akan mengalir ke sel saraf berikutnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, adapun macam-macam sinapsis adalah yang pertama ada sinapsis aksodendrit, yaitu menghubungkan dendrit dari neuron lain ke akson dari neuron lainnya. Sedangkan ada sinapsis aksosomatik, menghubungkan akson dari satu neuron dengan badan sel saraf dari neuron lainnya. Dan satu lagi sinapsis aksoaksonik, yaitu menghubungkan akson dari neuron lain dengan akson dari neuron lainnya. Oke, berikutnya macam-macam gerak. Secara umum, gerakan kita ada dua ya, gerakan biasa dan gerakan refleks. Ini urutannya, kalau gerakan biasa, impuls atau rangsangan, diterima oleh saraf sensorik, disampaikan ke otak, diterima oleh saraf motorik, lalu ke otot, maka terjadilah gerakan yang disadari. Selanjutnya gerakan refleks, skemanya adalah impuls atau rangsangan diterima oleh sensorik, diterima oleh sumsum tulang belakang, ke saraf motorik, lalu ke otot, terjadilah gerakan refleks. Biasanya tanpa disadari dan pusatnya di sumsum tulang belakang. Next, kita mulai membahas saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak ini secara umum dibedakan menjadi 3 bagian, ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, otak depan ini terdiri atas cerebellum, thalamus, dan hipotalamus. Otak belakang terdiri atas ada pons paroli, medulla oblongata, dan cerebellum. Oke, kita mulai dengan cerebrum atau otak besar. Adalah bagian otak yang paling besar. Otak ini menyusun 85% bagian dari keseluruhan otak kita. Otak besar ini terdiri atas 4 bagian utama, yaitu ada lobus frontalis, lobus temporalis, lobus parietalis, dan lobus occipitalis. Nah, fungsinya sebagai berikut ya. Nah, kalau frontalis biasanya terkait dengan kecerdasan atau memori. Kalau parietalis yang tengah itu biasanya untuk sensasi kulit dari mulai rasa panas, dingin, sentuhan tekanan. Kalau
temporalis ini untuk pendengaran dan pusat bahasa, occipitalis untuk penglihatan yang ada di belakang, otak di bagian belakang. Bagian dari otak depan berikutnya adalah talamus dan hipotalamus. Kalau talamus lebih berperan dalam proses pusat sensoris dan motoris berkaitan dengan kesadaran, tidur, dan kewaspadaan. Sedangkan hipotalamus ini penghasil hormon berfungsi sebagai homeostasis, yaitu memastikan keseimbangan cairan tubuh biasanya ya. Oke. Nah, otak tengah atau mesencephalon biasanya untuk menyeimbangkan antara otak depan dan otak belakang. Selain itu juga sebagai pusat gerakan dari refleks pupil mata dan gerakan bola mata, juga untuk mengatur suhu tubuh. Oke, bagian berikutnya dari otak belakang adalah cerebellum atau otak kecil. Lebih dikenal sebagai little brain, berperan dalam proses keseimbangan tubuh. Makanya kita bisa berdiri tegak, bisa berjalan tanpa jatuh adalah peranan dari otak kecil. Nah, otak kecil ini dibedakan atau dihubungkan oleh pons paroli atau jembatan parol. Nah, ini tuh untuk menghubungkan antara otak kecil kiri dan otak kecil kanan. Sedangkan medula oblongata atau sumsum lanjutan lebih berperan dalam proses pusat pengaturan dari ritme jantung, pernapasan, pembuluh darah. Intinya proses internal yang terjadi dalam tubuh. Oke, next. Ya. Oh iya, ada lagi bagian otak yang paling luar dikenal dengan korteks cerebral. Korteks cerebral adalah lapisan tipis yang membungkus otak dan dilapisi oleh meninges. Jadi, di otak dan sumsum tulang belakang itu ada meningesnya ya. Meninges ini adalah cairan pelindung otak yang terdiri atas 3 lapisan dari luar ke dalam, ada durameter, arachnoid, dan diameter. Nah, kalau ada infeksi, nama kliennya meningitis itu gitu. Oke, berikutnya sistem saraf pusat untuk sumsum tulang belakang. Ada kurang lebih 31 ruas yang nantinya terkait dengan sistem saraf tepi. Yang pasti sistem saraf pusat yang STB atau medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini berperan dalam pusat gerakan refleks. Makanya jangan macam-macam kalau misalkan mukul-mukul bagian belakang temannya, bahaya. Next, sistem saraf tepi. Pada dasarnya, sistem saraf tepi merupakan penghubung dari dan ke pusat saraf. Berdasarkan arah impulsnya ada 2, aferen jika mengirimkan informasi ke saraf pusat, dan ada eferen kalau mengirimkan informasi menuju ke efektor. Nah, sistem saraf tepi ini berdasarkan aktivitasnya ada 2, ada yang sadar dan tak sadar. Kalau yang sadar dikenal dengan saraf somatik, sedangkan yang tak sadar saraf otonom. Ya. Nah, saraf somatik ini terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang. Ini ya, bagian-bagiannya nanti dilihat. Oke, berikutnya kalau sistem saraf tepi yang bagian otonom ini dibedakan menjadi 2, ada parasimpatik sama simpatik. Ini kerjanya berlawanan. Kalau yang simpatik atau simpatetik lebih cenderung untuk menggiatkan atau mempercepat. Sebaliknya parasimpatetik itu memperlambat. Contoh misalkan yang simpatik memacu denyut jantung, parasimpatetiknya memperlambat. Jadi nanti balance. Oke, yang terakhir adalah kelainan. Di sini contohnya ada epilepsi. Kalau epilepsi itu kelainan akibat adanya letupan-letupan di daerah sekitar otak. Sedangkan stroke itu adalah kerusakan sel otak atau jaringan otak akibat adanya pecah pembuluh darah atau mungkin sumbatan di otak. Dan meningitis jika terjadi radang di daerah meninges. Bisa oleh bakteri
dan bisa menimbulkan kematian. Oke, untuk bagian regulasi berikutnya endokrin akan dilanjutkan di video berikutnya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi.